Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi yang baru. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di materi ini materi kelas 9 semester 1 ada pada bab kedua. Kompetensi dasar 3.2 kompetensi pengetahuannya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 keterampilannya menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran, maka peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita fokusnya pada Angiospermae. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Juga untuk Angiospermae. Kita masuk materinya, perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayur dipanen tiap hari untuk konsumsi? Pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan, dapat mengalami kepunahan? Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan. Jadi tumbuhan dan hewan ini dapat diperbarui atau merupakan sumber daya alam terbarukan. Ini dapat dilakukan dengan upaya perkembangbiakan. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan secara seksual dan perkembangbiakan secara aseksual. Jadi pada bab ini atau pada materi ini akan dibahas tentang perkembangbiakan seksual dan aseksual pada tumbuhan dan hewan. Ya, supaya kamu dapat memahami lebih lanjut tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, mari kita semangat untuk mempelajari materi ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolah? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Jadi pada bab ini akan dipelajari berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan, yakni tumbuhan berbiji atau spermatopita, tumbuhan paku atau pteridopita, dan lumut, bryopita. Jadi pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan ini akan kita bagi juga dalam beberapa pertemuan. Jadi khusus untuk kali ini kita fokusnya pada tumbuhan berbiji yaitu spermatopita dan terkhusus lagi pada Angiospermae. Ya. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, pembahasan tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita ini ada dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, biasa dikenal dengan nama Angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. Untuk kali ini kita akan fokus dulu ke tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, ini contoh-contoh dari tumbuhan berbiji tertutup. Ada pepaya, anggur, rambutan, cabai, mangga, delima, dan sebagainya. Kemudian ada padi, jagung. Ya. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah
adalah bagian putih yang membesar, yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi bakal biji. Tumbuhan berbiji tertutup ini sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Nah, jadi ada dua perkembangbiakan untuk Angiospermae, vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae. Ya. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan itu dapat berupa akar, batang, maupun daun. Jadi kalau kita mau mengembangbiakan secara vegetatif, kita bisa mengambil akarnya, kita bisa mengambil batang, ataupun daun. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan aseksual karena dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Jadi, vegetatif dikenal juga dengan nama aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual ini itu pada tumbuhan itu dibagi atas dua. Ada aseksual alami atau vegetatif alami, ada aseksual buatan atau vegetatif buatan. Yang pertama, aseksual alami. Contoh perkembangbiakan secara aseksual alami adalah rizoma. Ini contoh rizoma itu pada perkembangbiakan pada lengkuas. Jadi lengkuas itu berkembangbiak secara rizoma. Nah, berkembangbiak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Itulah yang dikenal dengan nama rizoma. Selanjutnya, contoh adalah stolon. Ya. Stolon berkembangbiak dengan tunas yang tumbuh pada batang yang menjalar di atas tanah. Contoh pada stroberi. Contoh lainnya juga pada rumput. Ya. Selanjutnya, contoh aseksual alami yaitu umbi lapis. Nah, dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Jadi contohnya pada bawang merah. Ya. Selanjutnya, contoh aseksual alami yaitu umbi batang. Tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah. Itu contohnya adalah kentang. Jadi penggembungan batang ada dalam tanah. Makanya kita sebut dengan umbi batang. Ya. Aseksual alami berikutnya adalah kuncup adventif daun. Ya. Kuncup yang terdapat pada tepi-tepi daun. Contohnya pada cocor bebek. Ya. Jadi itu semua contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami atau aseksual alami. Ya. Selanjutnya ada aseksual buatan. Ya. Dikatakan sebagai aseksual buatan karena ini dibantu oleh manusia. Ini contoh yang pertama cangkok. Ini cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabuk kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Seperti pada gambar ini. Jadi kita kupas dulu cawangnya, kulitnya, kemudian dibungkus dengan tanah, kemudian ambil sabuk kelapa,
Nah, setelah lama-kelamaan akan muncul akar. Nah, itulah yang akan kita potong dan dijadikan tanaman baru. Ya. Selanjutnya, contoh aseksual buatan adalah merunduk. Nah, merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Ya, contoh kita lihat ini, jadi ini dibenamkan dalam tanah, nanti lama-kelamaan akan muncul akar, kemudian ini dipotong. Jadi batangnya akan dipotong sehingga akan menjadi individu baru. Contoh aseksual buatan selanjutnya adalah stek. Cara perkembangbiakan dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh pada stek batang singkong. Selanjutnya ada contoh berikutnya mengenten. Ya, mengenten itu memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Ini biasa contohnya menyambung batang pada bibit suatu pohon. Ya, batang itu dipotong kemudian disambungkan ke tanaman yang lain. Itu namanya mengenten. Aseksual buatan berikutnya yaitu menempel atau okulasi. Ya. Dilakukan dengan menempel mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang lain yang sejenis. Jadi yang ditempelkan ini adalah tunasnya. Ditempelkan pada tanaman lain sehingga menjadi individu yang baru. Ya. Kesimpulan, bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu cangkok, merunduk, stek, menempel, menyambung, dan menempel. Ya. Demikianlah untuk pembahasan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.